hasil psikotes saya masuk area yang tidak dikenal orang di dunia intelijen. Menurut Pak Saproni, kondisi atau keadaan Bojonegoro saat ini seperti apa, Pak? Itu dulu Bojonegoro itu mesti ada di buku IPS adalah kabupaten yang miskin. Tapi kalau Bojonegoro saat ini udah berkah ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sosok pemimpin seperti apa ya Pak Saproni yang mungkin menurut jenengan, menurut Pak Saproni ini yang ideal untuk memimpin Bojonegoro seperti apa? Umpama kita ada undangan ke masyarakat, terus kita alasan mohon maaf saya nggak bisa hadir, saya lagi nganter istri saya lagi nganter anak saya. Nah, kalau udah sanggup menjadi pemimpin harus punya jiwa yang sanggup dikorbankan. Dunia wal akhirah tadi itu tantangan orang yang harus benar-benar berani tanggung jawab. Kan tetap ada orang itu yang tetap tidak suka sama pemimpin. Itu menghadapi yang oposisi ini seperti apa kira-kira? Selamat datang di channel Jawa Pos Radar Bojonegoro TV bersama saya Muhammad Turgosim ya, sebuah channel yang akan membahas tentang berbagai hal yang topik dan hal-hal yang akan diperbincangkan di masyarakat. Telah hadir bersama saya di studio Bapak Kolonel Dr. Saproni Sangadi. Selamat pagi Pak Kolonel Saproni. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Kolonel Saproni ini adalah putra asli Bojonegoro, Pak Saproni. Ya. Sekarang ini bertugas sebagai di Mabes TNI, Pak. Ya, di Badan Siber dan Sandi Negara, di BSSN. Ya. Mungkin bisa diperkenalkan, Pak Saproni. Terima kasih. Waktu yang baik bagi saya. Ini tidak ada kebetulan, ini udah memang takdir saya pagi ini ke Bojonegoro. Salam kenal, saya Saproni ya, Sangadi yang lahir di kampung kecil yaitu di Dukuh Taji, Desa Sukorejo, Kecamatan Tambarjo, Kabupaten Bojonegoro. Ya, alhamdulillah kami sudah mengabdi ya di instansi TNI ya, khususnya TNI Angkatan Darat kurang lebih 36 tahun. Dan sampai sekarang pun saya masih mengabdi di TNI, dan next bulan depan ya insya Allah kami pensiun ya, purna tugas. Ya. Jadi saya dinas mulai tahun 88 sampai 2003 nanti ini akhir tahun. Ya, memang hasil psikotes saya masuk ya area yang tidak dikenal orang, yaitu di dunia intelijen. Terus kami psikotes lagi sekolah-sekolah ya, akhirnya kami diakuin sebagai orang sandi ya, ahli sandi ya. Dan kami sekolah. Selanjutnya kami berdinas juga di Sandi Negara yang sekarang menjadi Badan Siber dan Sandi Negara. Itu. Jadi para Pak Saproni ini sudah 36 tahun mengabdi di TNI. Iya, kurang lebih itu. Berarti tinggal purna bulan depan berarti yang ya. Pak ya. Insya Allah kami bisa lulus mulus dan tanpa cacat kan gitu. Di dalam tugas TNI ini kami ada beberapa hal ya, murni tugas di satuan TNI, juga murni tugas di satuan sipil, juga di kampung kami ya, atau tempat tinggal kami di Depok itu saya juga ikut kegiatan sosial. Jadi intinya di TNI juga punya anak buah, juga pernah jadi anak buah. Terus di kantor sipil ya, BSSN itu dulu embrionya dari Lembaga Sandi Negara, karena kebutuhan dan situasi akhirnya menjadi Badan Siber dan Sandi Negara. Itu kantor sipil, dan kami anggota kami juga sipil, kami juga punya anggota sipil dan beberapa
eh, yang kami alami ya di lingkungan itu juga kami mimpin gerak di organisasi Dewan Masjid Indonesia sebagai dewan pakar ya, terus lingkungan sosial lainnya ya, itu yang kami gerakkan. Jadi kemampuan ini yang terus kami belajar dan belajar sampai sekarang pun belajar itu. Jadi banyak pengalamannya nih Pak Saproni. Ya seperti itu. Oke. Pak Saproni ini tadi seperti disampaikan adalah warga asli Bojonegoro gitu. Bojonegoro. Iya. Oke, Pak Saproni, saya ingin tanya, menurut Pak Saproni kondisi atau keadaan Bojonegoro saat ini seperti apa, Pak? Perlu dibenahi atau memang sudah bagus atau memang perlu ditingkatkan apanya lagi? Oke, pertanyaan ini tentunya langsung tidak to the point terkait kondisi Bojonegoro saat ini kan gitu. Yang jelas berangkat dari kondisi Bojonegoro masa lalu dan saat sekarang kan gitu. Kalau kita memecahkan suatu masalah harus tahu masa lalunya dulu kan gitu. Kalau saya dulu mulai SD, SMP, SMA di Bojonegoro, itu dulu Bojonegoro itu mesti ada di buku IPS adalah kabupaten yang miskin di Indonesia. Tahun berapa itu, Pak? Ya, itu sekitar 83. 1983 ya. Zaman Orde Baru ya. 83 terus sampai 85 itu seperti itu. Bojonegoro masih nampak miskin dan benar-benar belum punya potensi apa-apa. Ya, potensinya saat itu ya tembakau, pertanian, terus kayu jati yang terkenal kan gitu aja. Tapi kalau Bojonegoro saat ini saya lihat memang ini udah berkah ya dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa saya lihat APBD-nya tinggi, berlimpah dengan ya hasil alamnya. Nah, migas ya. Iya, migasnya dan semuanya ya. Dan semangat orangnya Bojonegoro juga benar-benar perlu diacungi jempol ya. Orang Bojonegoro itu penurut, juga suatu karakteristik yang bekerja keras, punya kemampuan yang tinggi, punya kemauan yang tinggi. Itu orang Bojonegoro. Nah, yang saya lihat seperti itu. Walaupun ada yang beberapa yang mungkin secara frontal, mungkin cara koreksinya, cara itunya, yaitu masih tingkat kewajaran. Ya. Tapi kembali lagi ke pertanyaan tadi, ada yang perlu ditambah, ada yang perlu ditingkatkan lagi, atau memang ada yang perlu diperbaiki lagi dari kondisi Bojonegoro saat ini? Tentunya kondisi ini tidak ada yang sempurna, ya. Semua wilayah nggak ada yang sempurna. Tentunya harus perlu ada tambahan-tambahan, trik-trik, strategi supaya benar-benar tujuan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Alinea 4 itu benar-benar bisa dicapai. Walaupun tidak 100, paling tidak persentasenya mendekati lah itu. Ya, mulai kemakmuran, mulai kesejahteraan, dan pemanfaatan SDM dan lain-lain itu memang perlu ditingkatkan, ya. Perlu kita mempunyai pemikir ya yang benar-benar fokus dengan kepemimpinannya, karakteristik pemimpin dan lain-lainnya. Itu yang perlu kami benar-benar kami sampaikan beberapa hari atau bulan yang lalu kami pernah menyampaikan hal seperti itu. Oke. Mas Saproni, Bojonegoro ini dalam masa bentar lagi ini ada masa peralihan gitu. Mungkin akan ada lagi pemimpin yang baru mungkin tahun depan atau kapan itu ya di pilkada yang datang. Mungkin sosok pemimpin seperti apa ya Pak Saproni yang mungkin menurut jenengan, menurut Pak Saproni ini yang ideal untuk memimpin Bojonegoro seperti apa?
kita harus sepakat dulu arti dari pemimpin ya. Pemimpin atau kepemimpinan. Harus sepaham pemikiran kita. Kalau pemimpin itu, nah menurut kami kan manusia atau orang ya yang mempunyai anggota 2 atau kelompok atau lebih atau organisasi, itu adalah pemimpin. Yang didaulat ya. Pemimpin. Ya, jadi seorang pemimpin kami lihat itu, kalau yang saya pelajarin ya, itu harus punya 2 modal. Ya, pertama adalah modal kemampuan, kedua adalah modal kelebihan. Ya. Terkait kemampuan, ya, punya kemampuan itu orang pemimpin harus punya suatu kebijakan yang benar-benar mampu, ya kemampuannya. Kalau di bahasa Inggris, ya istilah anak sekarang, anak gaul ya, akademisi ya, punya leader ya, leader yang baik, leadership ya. Leader itu kalau kami pilah-pilah, L-nya itu ya, orang pemimpin harus punya loyalitas, loyalty ya, itu. Terus E-nya itu adalah edukasi. Ya. Nah, loyalitas itu kita harus benar-benar setia, ya, setia kepada warganya, setia dengan tanggung jawab dan kita ingat sumpahnya, itu setia kepada aturan yang ada, itu, ya. Terus edukasi, E-nya itu edukasi, ya kita harus bisa sama-sama memberi solusi atau mendidik warganya supaya benar-benar menuju kebaikan. Ya, istilahnya mengajak amal ma'ruf nahi mungkar. Dengan pendidikan-pendidikan yang ada. Bukan warganya yang kurang baik dikatakan momok goblok. Nah, itu sangat kurang pas. Ya, mendingan kalau warganya goblok berarti pemimpinnya juga kurang baik kan gitu. Ya udah, edukasi kita sama-sama. Ini tentang kemampuan dan leadership. Terus A-nya itu advice, yaitu selalu memberi nasihat. Ya, selalu memberi nasihat kepada warganya, juga keluarganya, juga organisasi sendiri. Ya, kan ada pemimpin, ada yang dipimpin, ada organisasi. Mau di Bojonegoro ada pimpinan bupati sampai sekda sampai para dinas dan semuanya itu. Ini harus benar-benar kita bisa memberi contoh, advice-nya itu tadi ya, memberi nasihat. Ya, kalau leader, D-nya itu ya disiplin. Nah, harus punya disiplin yang baik. Baik itu disiplin kepada kewajiban kita sebagai umat beragama. Ya, disiplin terhadap tugas dan pengabdiannya. Dan yang kedua, jadi kan kemampuan ya, punya kelebihan. Kelebihan itu orang pemimpin itu harus punya jiwa rela berkorban. Karena pemimpin itu adalah suatu jiwa yang dikorbankan. Nah, kalau udah sanggup menjadi pemimpin, harus punya jiwa yang sanggup dikorbankan. Contohnya, tidak mengeluh, tidak banyak alasan. Waduh, semua orang mau asik pesta, lah kita masih asik bekerja. Itu adalah waktu. Nah, terus umpama kita ada undangan ke masyarakat, terus kita alasan, mohon maaf saya nggak bisa hadir, saya lagi nganter istri saya lagi nganter anak saya. Nah, ini kurang pas. Mengutamakan dulu ke masyarakat dan kepentingan semuanya yang lebih penting. Kalau keluarga itu berarti tidak mau berkorban untuk waktu dan lain-lain. Makanya itu pemimpin harus jiwa yang dikorbankan, terus punya ya kelebihan. Kalau di agama Islam, saya ingat waktu kecil ngaji ya, ada pujian kalau nggak salah, sidik bener amanah kang percaya fatonah itu pinter lah.
3 hal itu aja dulu. Kalau mau tambah lagi tablet sidik benar. Jadi orang pemimpin harus punya benar dulu. Sidik ya. Benar ya, sidik, benar, jujur ya itu. Kalau pemimpin nggak benar, ya udah nggak pas dari sisi agama itu ya. Amanah. Ya. Orang pemimpin harus mampu memberikan suatu amanah atau kepercayaan yang diembannya ya. Itu tuntutan ya. Itu sudah doktrin di agama kita seperti itu ya. Sidik bener, amanah kang percaya. Fatona itu pinter strategi, ya pinter cari solusi, pinter membuat suatu program, ya pinter mengelola anggaran, ya semuanya itu harus pinter, ya. Hal-hal itu yang menjadi dasar-dasar dari background agama. Tapi kalau di TNI itu ada 11 asas kepemimpinan. 11 asas kepemimpinan ya mulai dari takwa, ya seorang pemimpin harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, punya iman, ya itu dituntut benar, ya. Yang kedua, ingarso sungturodo, di depan harus benar-benar memberi contoh, ing madya mangkaso, di tengah harus selalu memberi semangat, ya tuturi handari, di belakang, ya itu harus mendorong supaya anggotanya itu benar-benar bisa menjadi regenerasi berikutnya. Ya, itu yang susah yang dimiliki oleh pemimpin. Yang terakhir itu kalau nggak salah Legowo, ya. Ada Ambek Paramarto, Geminastiti, ya, setia. Nah, itu yang sudah kami pelajarin dan kami berpedoman pada itu. Alhamdulillah saya 36 tahun ya berjalan lancar aja. Saya tidak ada kendala dengan modal-modal keilmuan dan doktrin-doktrin yang kami terima, ya seperti itu. Geminastiti harus benar-benar tahu mana yang diprioritaskan. Nah, legowo, ya jangan dilek terus digowo, bukan, ya. Tapi legowo itu rela, hatinya itu. Kita harus rela, umpama diganti dengan generasi penerusnya, nah itu harus rela. Jangan ngambek dan lain-lainnya. Itu terkait kepemimpinan yang saya pahami seperti itu. Oke, menurut Pak Saproni ini ada nggak di Bojonegoro ini, atau memang calon-calon di Bojonegoro ini yang seperti itu? Gitu. Ada nggak nanti kira-kira? Hai, kau kehilangan STNK? Tak perlu khawatir, langsung saja menuju kantor Radar Bojonegoro. Nah, sampaikan ke petugas jika ingin pasang iklan STNK hilang. Ya, pasang iklan STNK hilang cuma Rp68.000 saja. Masyarakat tahu nggak ada yang seperti itu? Jangan-jangan masyarakat ini, ya selama ini yang terlihat itu saja. Gitu. Saya yakin tahu tentang ini. Orang yang belajar tahu tentang pemimpin yang baik seperti apa, mesti tahu itu. Ya, karena pemimpin yang baik harus tanggung jawab dunia wal akhirah. Ya, seperti itu. Bukan di dunia aja tanggung jawab, tapi di akhirat nanti dituntut. Saya yakin hal ini sudah dipelajarin mulai dari madrasah, aliyah, sanawiyah, atau di akademisi sampai kuliah sampai dan lain-lain. Saya yakin pada tahu. Tapi kalau masyarakat kampung, ya, yang biasa bertani, yang biasa benar-benar bergelut itu murni, ya, itu belum paham. Nah, perlu itu tadi edukasi, perlu pemahaman, ya, perlu pemahaman supaya tahu kan gitu. Oke, Pak Saproni. Tantangan-tantangan dalam menjadi pemimpin itu apa saja, Pak? Tantangan yang ya, saya lihat tantangan itu pertama tanggung jawab itu juga tantangan, ya. Dunia wal akhirah tadi itu tantangan, orang yang harus benar-benar berani tanggung jawab. Nah, terus punya modal yang kuat. Di pemimpin itu punya modal yang kuat. Mulai modal kemampuan, modal material, modal kepercayaan. Ini berat sekali ini. Ya itu adalah tantangan yang harus dihadapi. Terus tantangan lagi untuk bisa menjadi pemimpin sesuai dengan aturan yang ada, ini juga tantangan. Itu harus modal persetujuan. Apa? Ya.
modal persetujuan yang saya lihat itu di mana-mana sekarang kayak pemilihan presiden harus didukung 20%. Oh iya. Ya, itu modal persetujuan. Oh iya. Akhirnya terjadi koalisi dan akhirnya terjadi suatu hal-hal yang harusnya ke sini kurang pas, ya karena nggak setuju. Ya, ini harus tantangan bagi calon-calon pemimpin. Nah itu ya. Terus tantangan selanjutnya supaya kita juga tidak terlalu pusing, ya harus mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tantangan itu, itu tantangan. Gimana caranya Allah itu meridhoi? Tantangan kita ini dengan ikhtiar, dengan berdoa, dengan semuanya. Ya itu hal yang menghadapi tantangan. Juga tantangan berikutnya kita harus tahu kondisi Bojonegoro. Kita harus tahu karakteristik. Kalau orang Sukoharjo kota bagaimana, kalau orang Sukoharjo tempat saya kampung bagaimana. Nah, itu kita harus mau belajar, harus mengetahui. Tapi kalau tiba-tiba itu kaget nanti. Nah, itu. Nah, terus di Bojonegoro apalagi sudah ada APBD yang tinggi, tadi yang tanyakan di awal, itu juga tantangan bagi seorang pemimpin untuk memanage dengan baik. Merencanakan dengan baik, ya direncanakan dengan baik. Kalau di TNI itu rencana bisa CB1, CB2, bahkan CB3. Apa itu? Ya CB itu cara bertindak. Oh gitu. Ya, atau inisiatif. Plan A, plan B, plan C ya, gitu ya. A, B, plan C ya itu. Ya kalau CB1 ini nggak bisa, ya segera. Ya, itu. Asal kita kalau di sini yang penting kan ada eksekutif. Ya legislatif, yudikatif, tapi yang berpotensi eksekutif dan legislatif itu harus dibentuk suatu koordinasi yang utuh, koordinasi yang rukun, ya, koordinasi yang baik demi kebaikan, bukan koordinasi yang baik tapi demi persetujuan. Ya, ini harus benar-benar tidak ada dusta di antara kita lah seperti itu. Nah, itu. Oke. Pemimpin itu seperti ada mengalami gini. Ada yang suka dan ada yang tidak suka. Ya. Artinya tetap ada yang pro dan ada yang kontra. Ada yang juga mengkritik, menghadapi seperti itu gimana, Pak? Kan tetap ada orang itu yang tetap tidak suka sama bahasa mungkin di nasional itu ada yang oposisi dan ada yang koalisi kan. Itu menghadapi yang oposisi ini seperti apa kira-kira? Ya, jadi itu dimanapun ada. Ya, memang kehidupan manusia itu berpasang-pasangan. Ada yang baik, ada yang enggak baik. Ada sehat, ada sakit. Itu udah kodrat. Pro dan kontra. Pro dan kontra itu udah kodrat. Memanage seperti apa? Ya, memanage-nya bagi kami ya seandainya yang sudah pro, yo kita selalu dikasih pemahaman yang baik kan gitu. Kita rangkul dengan baik. Seandainya yang kontra, ya kita jelaskan, ya jangan dimusuhin, kita ajak aja, dijelaskan, ini maksudnya begini, ini tujuannya begini, ya itu. Jadi jangan dimusuhin kalau ada yang kontra. Terus nanti ada yang kontra, kita nggak mau mendekat. Nah, kita yang kontra terus jadi musuh. Nah itu kurang baik. Nah bagi kami, ya udah kita sama-sama, mari kita bangun dengan kebaikan, ya supaya kita sama-sama punya tanggung jawab. Ada pemimpin, ada yang dipimpin. Ya itu makanya itu sistem yang demokrasi itu kalau sudah si A si B yang memimpin, kita mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus sama-sama punya niat untuk memperbaiki di wilayah masing-masing. Oke, menghadapi kritik seperti apa? Misalnya ketika kita pemimpin itu mengambil kebijakan, dan kebijakan itu sendiri mungkin dianggap sebagian tidak baik, tidak tepat, tidak apa. Tentunya kan ada kritik kan? Kritik ada sama. Menghadapi seperti apa? Itu udah wajar, kritik dan saran yang sifatnya memperbaiki harus kita terima. Tapi kalau dengan perencanaan dan koordinasi yang baik, ya itu tadi seandainya eksekutif dan legislatif
sudah ketok palu, sudah setuju semua. Nah, masih ada yang mengkritik, ya bukan tanggung jawab pemimpin sendiri ya. Ini sudah setujuin. 50 orang sudah pada setuju, ini semua setuju, tokoh masyarakat diajak bicara setuju, tokoh agama diajak bicara sudah setuju. Nah, jadi mempersempit ruangan kritik ya, namun kita harus menerima kritik dan saran yang sifatnya untuk memperbaikin. Jangan merasa benar sendiri, ini kita manusia kok gak ada yang sempurna. Itu jadi tetap kritik itu diterima gitu, tetap diterima selama kritik itu membawa kebaikan. Ya, selama membawa kebaikan dan punya dasar. Jangan hanya mengkritik aja tapi nggak ngasih solusi. Nah, solusinya bagaimana ini? Ya, udah. Ya. Jadi kita harus sama-sama paham terhadap itu. Oke. Tugas berat sebagai seorang pemimpin itu tadi sudah sampaikan. Gitu. Ya. Kira-kira ini untuk membawa Bojonegoro misalnya kan menjadi lebih baik itu seperti apa, Pak? Tadi tentang tugas berat ya. Menurut kami di Bojonegoro ini kalau kita bilang tidak berat dikirain sombong ya. Ya. Tapi perlu suatu kepemimpinan yang memahami terkait Bojonegoro, masyarakatan dan lain-lain. Kalau itu sama-sama kita paham ya, terus kita punya sikap yang sama, saya kira tidak berat ya, apalagi di Bojonegoro ini didukung dengan material yang kuat, sumber daya alam yang sangat kuat. Ya, ini menurut kami modal utama ya, bukan kabupaten yang miskin, berlimpah ruah. Ya, saya yakin ini adalah modal yang kuat sehingga kita sudah jalan enjoy aja, yang penting kita ngasih contoh yang baik. Jika ada musuh kita deketin, piye karepe jenengane jos pundi kan gitu. Monggo kita duduk ngopi bareng, solusikan itu. Ya, itu pun akan ada hal-hal yang sifat yang lain iri, yang itu sifat-sifat orang. Kita nggak akan bisa menampung semuanya. Ya, masyarakat Bojonegoro sangat banyak ya, tentunya itulah fungsi-fungsi yang ada di kabupaten. Ada dinas ini ngurus ini, dinas ini ngurus ini, dinas pengairan ngurusin pengairan, dinas kebersihan ngurusin. Ya, hal-hal itu harus benar-benar dimanage dengan baik dan dimanfaatkan. Saya kira bagi tugas semua fungsinya, pemimpin tinggal controlling ya, dan kita turun ke bawah dan melihat di lapangan. Itu. Terakhir Pak Saproni. Apa impian Anda untuk Bojonegoro? Impian kami Bojonegoro kota yang benar-benar sejahtera, kota yang menjadi contoh dengan kota-kota yang lain. Ya. Dengan modal yang ada, saya kira Bojonegoro bisa menjadi kota yang ya diharapkan masyarakatnya. Bisa bersaing dengan kota-kota besar seperti Surabaya, dengan apa? Mungkin Bogor, mungkin Bandung gitu. Ya. Dengan kekuatan anggaran sebesar ini. Ya bisa. Bisa. Semuanya itu bisa terjadi. Ya paling enggak mengimbangin kanan kiri ya. Terus mencontoh yang baik. Umpama di Bandung, ya saya lama di Bandung ya. Ya saya lihat harus banyak kreasi-kreasi. Nah, saya lihat masyarakatnya ya hampir sama, hanya bahasanya aja yang lain ya. Nah, itu. Tapi kekuatan dan modal ya Bojonegoro lebih unggul. Nah, ini yang benar-benar kita manfaatkan supaya untuk kemajuan Bojonegoro. Ya. Itu bayangan kami Bojonegoro seperti itu. Bisa lebih maju, ya. Bisa lebih maju, berkembang.
dan bisa menyaingi kota-kota lain yang lebih besar. Ya, bisa. Hal itu didukung dengan kondisi yang ada tadi, masyarakatnya juga udah loyalitasnya tinggi. Ya, yang perlu ditingkatkan SDM-nya. Ya, itu juga. Sehingga benar-benar tidak jadi omongan orang banyak. Sehingga Bojonegoro benar-benar menjadi kota yang idaman. Nah, bisa diakuin oleh negara, bisa diakuin oleh internasional dan lain-lain lah itu. Itu letaknya pada leadershipnya itu. Kepemimpinan. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Saproni atas kehadirannya di Radar Bojonegoro Podcast Pak Saproni. Ya. Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya Pak Saproni ya. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa memberi manfaat, bisa memberikan motivasi dan pengetahuan bagi masyarakat. Demikian sahabat Radio Bojonegoro, perbincangan kita dengan Bapak Kolonel Dr. Saproni Sangadi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.